teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau nyelesain dulu tugas saya dari kampung. Soalnya pas balik ke Karawang beneran deh tugas saya tuh agak lumayan banyak banget. Pasti teman-teman semua tahu banget lah ya kalau misalkan habis pulang kampung kerjaan tuh kayak nggak selesai-selesai. Nah, jadi di hari Selasa tadi tuh kakak Ale libur sekolah, jadi bundanya tuh bisa lega banget lah ya beberes rumah. Nah, pagi-pagi bangun tidur, saya tuh langsung sholat, habis sholat saya tuh langsung nyetrika baju. Jadi ngangkatin baju terlebih dahulu yang udah selesai saya cuci semua. Jadi tadi malam saya juga nyetrika baju, nah pagi-paginya saya juga nyetrika baju. Udah selesai tuh langsung saya tatain biar baju-bajunya itu nggak menumpuk. Oke, lanjut, habis selesai nyetrika baju saya langsung beberes rumah sama beberes teras juga, soalnya tanaman tuh kebanyakan kayak ada yang kering, jadi saya gunting-guntingin biar bagus hasilnya. Nah, lanjut lagi saya langsung nyapu sama ngepel. Nah, habis itu saya langsung masak-masak, tapi sayangnya waktu saya beraktivitas tadi tuh nggak saya videoin semuanya karena saya tuh pengen semuanya itu selesai tepat waktu. Nah, masak-masaknya sambil ditemenin sama adik Meren, tapi sayangnya adik Meren juga sama nangis, makanya tuh nggak saya videoin. Oke, lanjut lagi, habis selesai masak-masak saya langsung makan tuh sekitar jam setengah 8 pagian, soalnya saya udah lapar banget. Tapi sebelum masak-masak saya juga sempat mandiin anak-anak sama makain baju anak-anak. Nah, untuk posisinya Pak suami saya tuh lagi shift malam, jadi kita itu bisa sarapan bareng sekitar jam setengah 8 pagi. Nah, habis itu saya langsung istirahat lagi, mandi tuh sekitar jam 9 siang. Habis selesai mandi saya langsung kayak tadi masukin beras ke dalam wadahnya soalnya udah habis. Selesai masukin beras, lanjut lagi. Di sini saya mau menata uang bulanan. Tadi saya minta sama Pak suami yang diambil tuh 4 juta aja, yang 1,5 itu ditransfer. Oke, untuk yang pertama ada uang wifi setiap bulannya itu sekitar 315.000, terus juga ada uang sampah perumahan setiap bulannya itu sekitar 70.000. Lanjut lagi ada uang PAM setiap bulannya itu sekitar 50 sampai 70 ribuan. Oke, lanjut ada uang beras. Pasti teman-teman sendiri tahu lah ya, untuk uang beras nggak saya masukin soalnya tadi saya tuh habis masukin beras. Nah, untuk berasnya saya dikasih sama ibu mertua. Alhamdulillah banget, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih buat ibu mertua. Jadi untuk uang berasnya saya masukin ke dalam tabungan saya sendiri. Nah, untuk uang beras tiap bulannya itu sekitar 250 ribuan. Untuk beras yang dikasih sama ibu mertua saya itu kemungkinan bisa bertahan sekitar 2 bulanan lebih. Kayak uang galon plus gas tiap bulannya itu sekitar 150.000, dan uang belanja bulanan saya naruhnya itu sekitar 600 ribuan aja, soalnya saya udah belanja di Shopee dan juga stok yang ada di rumah tuh masih agak lumayan banyak banget. Lanjut ada uang listrik nggak saya masukin soalnya langsung saya beliin. Nah, untuk belinya itu sekitar 500.000. Nah, lanjut lagi ada uang pampers nggak saya masukin juga soalnya kemarin saya udah beli pampers, itu saya beli 4 bal sekitar 200 ribuan. Nah, lanjut lagi ada uang bensin plus jajannya Pak suami setiap minggu itu sekitar 150.000, kalau setiap bulan jadi 600 ribuan. Terus juga ada uang jatah istri ataupun jajan bareng-bareng. Nah, untuk setiap bulannya itu sekitar 500 ribuan, itu buat jajan di hari Minggu bareng-bareng ya. Terus lanjut lagi ada uang belanja mingguan, setiap minggunya itu sekitar 350.000, jadi setiap bulan itu sekitar 1,4. Beneran deh, saya nggak bohong, sekarang tuh harga semua sayuran lagi naik banget. Kemarin saya belanja sedikit pun habisnya sekitar 150 ribuan, padahal saya cuman beli bumbu-bumbu dan yang lain-lainnya. Sayurannya pun beneran sedikit banget, padahal juga saya belum dapat perikanan. Nah, oke, lanjut lagi, saya juga masukin untuk uang kuotanya Pak suami setiap bulan tuh sekitar 100 ribuan. Kalau untuk uang SPP-nya kakak Alia udah saya bayarin, uang SPP sekolah. Nah, untuk uang nabung sekitar 300.000 setiap bulannya di sekolahnya kakak Alia juga udah saya bayarin, jadi biar nanti saya tuh nggak perlu masukin lagi ke dalam dompet. Terus untuk uang arisannya saya ada yang 100.000 sama yang 250.000, itu juga semuanya udah saya bayarin. Kalau untuk uang yang lain-lainnya pasti teman-teman kalau udah sering banget nontonin video saya udah sering banget ya saya jelasin, jadi di video kali ini nggak bakal saya jelasin lagi. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi bongkar jajanannya kakak Ale yang dikasih Eyang Pi ataupun mama saya. Nah, untuk jajanannya ini lumayan banyak banget, bukan lumayan sih, ini malah banyak banget ya, jadi bulan ini saya tuh nggak beli jajan. Untuk jajanannya kayak gini teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Kalau untuk susu kotak ini saya beli sendiri kemarin, satu kardus harganya itu sekitar 95.000, isinya itu 40. Nah, untuk yang lain-lainnya saya nggak tahu harga-harganya itu berapa, soalnya kan ini dibeliin sama mama saya, jadi yang tahu harga-harganya ya mama saya.
BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan kakak Alia tuh dibeliin Yupi banyak banget. Jadi kakak Alia kalau misalkan saya pulang kampung itu kan emang sering banget ya ikut mama saya ke pasar. Nah kalau misalkan ikut mama saya ke pasar ataupun eyang tinya, pasti pas eyang tinya itu lagi beli jajanan, kakak Alia tuh suka ngambil-ngambil sendiri. Nah, eyang tinya itu karena sayang banget sama kakak Ale ya, jadi kakak Ale ngambilin jajanan tuh ya udah dibayar semuanya gitu loh sama eyang tinya. Makanya kakak Ale tuh punya Yupi banyak banget. Tapi tenang aja, walaupun kakak Ale punya Yupi banyak banget, kalau misalkan makan juga tetap saya batasin. Dan kakak Ale juga tipe anak kalau misalkan mau jajan itu pasti bilang dulu sama bundanya. Nah kalau makan Yupi di Karawang beneran saya batasin banget, soalnya kakak Alia tuh tahu banget ya kalau di Karawang tuh udah nggak ada yang ngebela lagi, jadi kakak Alia tuh bisa diatur kalau misalkan di Karawang. Tapi kalau di kampung jangan ditanya, kakak Alia tuh beneran nggak bisa diatur sama sekali, soalnya kan banyak yang ngebela, ada Eyangti, Akung, dan yang lain-lainnya. Nah biasanya di Karawang saya ngebatasin kakak Alia makan Yupi tuh maksimal 2, nah minimal ya udah 1. Dan Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget kakak Alia tuh beneran manut kalau misalkan dibilangin sama bundanya kalau udah makan ciki-cikian ya udah kakak Alia makan ciki-cikian 1. Dan untuk sekarang ini saya juga udah nggak ngebeliin kakak Alia cimori. Nah untuk cimorinya saya cuman ngabisin stok yang ada di rumah aja. Kalau misalkan beli Yakult ya mungkin belinya juga setiap 1 bulan sekali, belinya juga ya cuman 10. Tapi kalau untuk susu kotak tetap saya kasih, soalnya kakak Alia itu beneran gak minum susu apa-apa gitu loh kecuali susu kotak. Dan untuk susu kotak setiap harinya kakak Alia juga minumnya 1. Nah untuk jajanan yang dibeliin sama mama saya ini insya Allah nyukup banget buat 1 bulan ke depan, pasti nyukup banget soalnya ini jajanannya tuh banyak banget. Dan saya juga kalau makan jajanan kayak gini jarang-jarang banget ya, kecuali lagi pengen aja. Kalau untuk pak suami biasanya sih sering banget ya makan jajanan kayak gini. BTW teman-teman mungkin ada yang salfok juga kali ya, waktu saya lagi berdiri tadi di awal-awal pasti teman-teman agak ngeh kalau badan saya tuh sekarang beneran kayak kurus banget. Saya juga ngerasanya badan saya beneran kayak kurus banget, pipi berasa kayak kempot, terus badan juga kayak lempeng, krempeng gitu loh. Jadi kemarin waktu di kampung, 1 minggu terakhir tuh waktu di kampung ya saya sakit, dan sakitnya itu sekitar ya 5 ataupun 6 harian gitu. Teman-teman juga pasti tahu banget lah ya kalau misalkan sakit itu kan nggak nafsu makan walaupun sakitnya itu di kampung. Kalau sakit di kampung tuh beneran kayak enak banget. Kenapa enak? Soalnya saya tuh nggak ngerjain kerjaan rumah sama sekali, malah bahkan selama saya di kampung saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Saya cuma bantuin mama nyapu ataupun ngepel aja, itu pun jarang-jarang. Ngebantuin nyetrika pun jarang-jarang banget. Jadi kemarin waktu saya sakit saya bener-bener istirahat banget dari rutinitas ibu rumah tangga. Jadi pas saya sakit tuh bener-bener kayak istirahat banget, dan sakitnya itu sama seperti biasa, darah saya rendah. Nah waktu sakit tuh saya beneran gak nafsu makan sama sekali, jadi makan tuh cuman sedikit. Apalagi kan saya masih menyusuin, jadi kayak disedot terus tuh badan saya kayak loyo gitu loh. Apalagi sekarang udah balik lagi ke Karawang yang apa-apa tuh selalu saya kerjakan sendiri. Jadi ya udah BB tuh kayak stuck di angka 48,5, sedangkan tinggi saya tuh sekitar 160. Jadi saya ngerasa tuh badan saya kayak kempet semuanya. Aduh Masya Allah ngomongnya kok kempet semuanya. Oke udahlah, jangan ngomongin masalah badan lagi ya. Kadang tuh suka bingung, padahal saya makan tuh selalu ada protein, tapi BB saya tuh kadang susah banget buat naiknya. Ya mungkin karena saya tuh masih menyusuin kali ya, jadi kerasa kayak agak susah banget buat naiknya. Nah banyak banget teman-teman semua yang nanya sama saya kadang tuh kayak gini, Bunda Ale KB nggak sih? Jawabannya saya nggak KB, soalnya saya tuh KB-nya mandiri. Udah saya jawab, nggak perlu saya jelasin lagi. Kalau dijelasin ya nanti jadi panjang banget. Oke lanjut lagi ke videonya. Nah ini untuk kulkas saya tuh beneran masih kosong banget karena saya tuh posisinya belum belanja bulanan. Tapi kalau untuk lemari kebutuhan alhamdulillah sih masih lumayan full. Tapi kalau untuk kulkas jangan ditanya, atas bawah itu kosong semuanya. Insya Allah nanti belanjanya itu di hari Rabu ataupun ya di hari Minggu. Jangan salvo ada suara teriakannya Dik Moren, ya mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, soalnya kan punya anak bayi yang suka teriak-teriak, jadi ya kayak gitu kalau misalkan lagi dubbing tuh. Nah jadi buat teman-teman semua yang nunggu video saya belanja bulanan, insya Allah nanti tetap belanja bulanan, tapi kayaknya sih nggak banyak. Untuk sayuran pun tadi saya udah beli, tapi habisnya itu baru sekitar 200 ribuan aja. Makanya tadi waktu saya lagi masukin uang yang ada di dalam dompet waktu belanja bulanan tuh saya cuma masukin 1 juta, karena kemarin saya udah ngambil sekitar 400 ribuan.
Untuk belanja mingguan kali ini pun saya nggak banyak-banyak, soalnya saya masih agak bingung kira-kira saya itu harus belanja apa lagi. Ya walaupun masih banyak banget sih menu yang belum saya masak, tapi ya kadang masih agak bingung gitu. Mungkin karena hawanya itu masih di kampung kali ya. Kalau di kampung kan saya nggak pernah masak sama sekali, beneran deh saya nggak bohong. Kalau misalkan pengen sesuatu ya udah saya bilang sama mama. Nah, kalau untuk telur tadi saya tuh beli di teman saya. Untuk telur saya cuma beli 1 kilo aja dulu. Untuk harganya itu sekitar 28.000 kalau nggak salah. Nah, ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Soalnya kan udah selesai juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.